Tapi dalam perjalanan ini, ketika saya melihat bahwa Prabowo sudah ketiga kalinya kalah berturut-turut, saya pikir ini recovery-nya susah. Iya. Ya kan? Apalagi dia tiba-tiba jadi menterinya Jokowi kan. Nah ini saya pikir sesuatu yang keliru saya secara politik. Tapi kalau saya secara politik, bahwa cara seorang capres tiba-tiba menjadi menteri di koalisinya, di lawan politiknya dulu, saya kira ini agak susah diterjemahkan. Agak susah kita mencari definisinya itu seperti apa secara sosial politik itu agak susah. Mungkin Prabowo yang tahu itu kan. Tapi kan hari ini dia menikmati itu dan dia memetik hasilnya kan, benang yang ditarik ke saya gitu kan. Tapi memang saya kira memang saya tidak lagi mempersoal kasus ini, tapi artinya bahwa kita ada di Tahati itu, di penjara di Polda itu adalah memang karena kita dianggap pendukungnya Prabowo. Bro sudah mendukung Prabowo sejak 2009. Artinya 2009, 2014, 2019. Bahkan ikut juga membidangi lahirnya Gerindra, Gerakan Indonesia Raya. Tetapi 2024 kenapa nggak dukung Prabowo? Kan kalau bergabung sama Jokowi peluang menangnya tinggi. Nah, silakan dieksplorasi, bro. Ya, para pemirsa daripada RH Channel yang keren dan cadas. Ya, betul sekali Bung Refli ya, bahwa Prabowo itu awal-awal dia kembali ke Indonesia dari Jordan kan? Ya. Itu saya kenal Prabowo ini lewat, saya diperkenalkan oleh Heri Pisan. Heri Pisang? Heri Pisan. Heri Pisan ini adalah temannya Prabowo, sama angkatan 73 dia, Kabri. Ya kan? Dia pernah menjadi Heri Pisan ini dulu pernah menjadi Garnisium dan kemudian Garnisium Jakarta. Garnisun. Ya, Garnisium Jakarta. Ya. Nah, di awal-awal 2004 itu saya dikenal sama Prabowo. Nah, terus kami sering berdua makan malam dengan Prabowo, cerita mengenai politik. Waktu itu saya masih DPR. Oh, masih anggota DPR. Anggota DPR. Makan malamnya di mana? Di Mulia Hotel. Oh, di Hotel Mulia. Di Mulia Hotel. Itu di awal Prabowo baru balik dari Jordan. Sorry bro, untuk klarifikasi, bro menjadi anggota DPR 99 sampai 2009. Sampai 2009, dua periode ya? 2 periode. Jadi awal-awal Prabowo ini dari kembali Jordan ini kan banyak yang tidak banyak teman kehilangan temannya ya, kehilangan. Nah, itu waktu di sekitar dia itu yang akrab itu Fadlizon, Muhdi PR, Glenny Kehuripan. Glenny masih sekarang. Masih sampai sekarang, Glenny. Ya, Bambang Kris almarhum. Agus Gembong, sebenarnya Agus Gembong juga itu. Agus Gembong aktivis? Bukan, Agus Gembong dari Kopassus juga, keluar Kopassus juga. Tapi kan jarang di publik, tapi saya sama dia sering makan di Mulia situ kan, makan di bawah situ. Jadi saya pernah bilang sama Mas Prabowo, saya bilang Prabowo harus jadi presiden. Itu belum ada, saya sudah bicara duluan. Itu saya bilang Mas Prabowo jadi presiden. Kenapa? Jadi kenapa dulu 2009
mulai kita gagas Prabowo jadi presiden. 2004 kan sudah ikut sebelumnya konvensi Partai Golkar dia sudah. Tapi kan tidak lanjut ya. Iya, tidak lanjut. Okay. Tapi dia masuk itu serius maju itu adalah 2009. Oke. Ketika itu sudah ada Partai Gerindra ya. Iya. Kalau nggak salah sudah ada 2009 itu sudah ada Partai Gerindra kan. Sudah ada Partai Gerindra. Dulu itu sudah diputuskan Prabowo itu berpasangan dengan Sutrisno Bahir. Oke. Itu waktu Sutrisno Bahir adalah. Kenapa ada Partai Gerindra, sobat sekalian? Karena 2009 itu legislatif duluan. Legislatif duluan. Ya, makanya ada Partai Gerindra. Dia berikan partai. Ya. Itu dan saya juga ikut membidangi. Oke. Ikut membidangi lahirnya Partai Gerindra. Yaitu dulu kita rapat-rapat di mana di Tugu Tani itu hotel Arya Duta. Oke. Tugu Tani situ, rapat situ, rapat bicarakan kan. Dan itu memang dimotori oleh Pak Mudi PR. Oke. Bahkan kantor pertamanya ini adalah di Jalan Dharma Wangsa 1 nomor 9 kalau salah. Jalan Dharma Wangsa 1 nomor 9. Itu rumah Pak Mudi PR. Oke. Dan memang Prabowo ini benar-benar menyiapkan Gerindra untuk menjadi kendaraan politiknya. Serius sekali. Oke. Sangat serius. Meskipun dia 2009 itu gagal untuk menjadi cawapres karena kurang seat itu kan. Ya. Karena gabungan P3, Gerindra dan PAN tidak cukup. Oke. Ya kan? Kenapa dulu kita mendukung Prabowo ini? Pertama, ketika Prabowo menjadi Kopassus, ya. kemudian Kopassus dan Danjen Kopassus dan dari Baret Merah, ya. Dan dia kan sering akrab dengan Pak Margono ini. Oke. Ya kan? Akrab sekali Pak Margono dan itu kan. Pak Margono itu siapa? Pak Margono itu kalau dari apa Dewan Dawat atau apa sih ya? Lupa ya. Gogon. Gogon. Oh, Gogon. Gogon. Iya, kan teman-temannya Falizon kan? Iya, PBB kan? Iya. Falizon Ahmad Sumargono. Ahmad Sumargono. Oke. Ahmad Sumargono itu sering diskusi dengan Prabowo dan Falizon dengan kawan. Ya. Suatu saat Prabowo sempat berbicara bahwa Indonesia ini adalah mayoritas Islam. Oleh karena itu yang berkuasa harus yang Islam. Oke. Itulah yang kita menjadi eksplorasi kan? Iya. Karena P3 Partai Islam. Karena P3 Islam itu kan. Nah, tapi terus 2009 itu kan dia hanya menjadi cawapres yang Megawati kan? Iya. Ya kan? Perjanjian batu tulis. Batu tulis, ya kan? Saya tidak mau bicara perjanjian batu tulis gitu kan. Nah, terus dia memang Prabowo ini adalah dekat dengan kelompok-kelompok Islam kan. Kelompok Islam memang meskipun dia sesungguhnya soal syariat Islam itu mungkin jalan dilaksanakan, tapi mungkin esensi substansi daripada mayoritas Islam itu kesimpulan dia harus berkuasa di negeri ini gitu kan. Secara demokrasi kan. Iya. Dan dia juga dari Jordania. Jordania kan, mungkin sudah diberikan pembekalan oleh Raja Jordan kan, kita nggak tahu. Iya. Tapi itulah sosok Prabowo gitu kan. Yang kemudian 2014 dia berpasangan dengan Hatta Rajasa kalau salah kan. Ada yang bilangnya Prahara. Prabowo Hatta Rajasa. Ya, jadi dulu P3 mendukung Prabowo, Prahara 2015 kan. Disitulah awalnya Saudara Mali dipecat dari P3 kan. Karena dia menghadiri rapat akbar Gerindra di Senayan, Stadion Bung Karno itu kan. Dia dicopot, dipersoalkan oleh kelompok-kelompok yang masih berpikir dengan SBY. Itu kan SBY masih incumbent kan, tapi kan 2015 ini kan kita bicarakan. Sinilah SDA itu diganti dari P3-nya kan, karena dia menghadiri rapat akbar Gerindra yang dihadiri Prabowo sebagai capres itu kan. Tapi kan berpasangan dengan Hatta kan gagal juga kan. Ini juga kesalahan SBY karena SBY itu waktu sok kenegaraan, sok jadi negarawan kan. Sehingga dia tidak mau cawe-cawe tidak seperti Jokowi ini kan. 2019 kita dukung lagi Prabowo. Dukung lagi kan? P3 dukung lagi. P3 setengah hati. Tapi Bro sebagai person kayak saya full saya dukung Prabowo. P3 setengah hati. Dan Demokrat pun setengah hati. Demokrat mendukung Prabowo tapi tidak kampanye. P3 juga begitu, dukung Prabowo tapi tidak kampanye. Nah, jadi artinya
Waktu itu pendukung bahwa yang partai yang serius itu cuma Gerindra, PKS, dan PAN. Ya. Itu aja kan? Ya. Yang P3 Demokrat itu setengah hati. Artinya dia dukung, tapi hanya sekedar untuk menggugurkan kewajibannya gitu kan, tapi tidak kampanye kan? Ya. Itu 2019. Ya. Tapi dalam perjalanan ini, ketika saya melihat bahwa Prabowo sudah ketiga kalinya kalah berturut-turut, saya pikir ini recovery-nya susah. Ya kan? Apalagi dia tiba-tiba jadi menterinya Jokowi kan? Nah ini saya pikir sesuatu yang keliru secara politik. Itu pandangan politik, nah. Tapi kalau pandangan istilah Prabowo itu tidak ada musuh yang abadi, hanya kepentingan abadi, artinya, kan? Ya mungkin itu paham dia ya. Tapi kalau saya secara politik bahwa cara seorang capres tiba-tiba menjadi menteri di koalisinya, di lawan politiknya dulu, saya kira ini agak susah diterjemahkan. Agak susah kita mencari definisinya itu seperti apa secara sosial politik itu agak susah. Mungkin Prabowo yang tahu itu kan. Tapi kan hari ini dia menikmati itu dan dia memetik hasilnya kan. Nah 2024 ini saya tidak mendukung itu karena pertama sebelum 2024 ya tidak mendukung. Saya ingin sedikit flashback 2019. Ini mohon maaf bro ketua sempat saya bilang bro ketua itu karena kita sering runtang-runtung dengan KIB, Koning Ijo Bero. Jadi beliau udah koordinator KIB. Jadi bro ketua sempat juga itu sekolah di pesantren Polda Metro selama berapa? 9 bulan. 9 bulan. Itu diputus pengadilan nggak? Diputus. Diputus. Vonisnya karena apa waktu itu? Pasal 55 turut serta. Turut serta itu menyediakan apa senjata untuk untuk tindakan makar gitu. Bukan, artinya apa namanya itu? Kepemilikan senjata api gitu kan. Jadi saudara sekalian biar agak jelas sedikit ya. Beliau ini kena pasal turut serta menyediakan senjata api, dianggap donaturnya pada waktu itu yang menjerat Maijen Sunarko dan Kiflan Zen. Marginal Kiflan Zen. Maijen Kiflan Zen. Nah sekarang lucu, Maijen Kiflan Zen di Prabowo tetap, sementara Maijen Sunarko mendukung Anies secara tidak langsung ya. Karena dia telah termasuk kelompok-kelompok yang kritis. Dan Bro Habil kena getahnya dianggap menyediakan uang untuk membeli senjata. Dan akhirnya kena 9 bulan. Selama 9 bulan itu kan termasuk pendukung Prabowo. Pernah ditengok Prabowo nggak atau pernah disapa nggak? Pernah suatu saat ada rencana mungkin Prabowo sudah ke Polda tapi dilarang masuk. Nggak boleh masuk sama tahti itu waktu kan. Bayangkan itu seorang capres dilarang masuk menengok kita gitu kan. Nah 2024 ini saya tidak mendukung itu karena pertama sebelum 2024 ya tidak mendukung. Saya ingin sedikit flashback 2019. Ini mohon maaf bro ketua sempat saya bilang bro ketua itu karena kita sering runtang-runtung dengan KIB, Koning Ijo Bero. Jadi beliau udah koordinator KIB. Jadi bro ketua sempat juga itu sekolah di pesantren Polda Metro selama berapa? 9 bulan. 9 bulan. Itu diputus pengadilan nggak? Diputus. Vonisnya karena apa waktu itu? Pasal 55 turut serta. Turut serta itu menyediakan apa senjata untuk untuk tindakan makar gitu. Bukan, artinya apa namanya itu? Kepemilikan senjata api gitu kan. Jadi saudara sekalian biar agak jelas sedikit ya. Beliau ini kena pasal turut serta menyediakan senjata api, dianggap donaturnya pada waktu itu yang menjerat Maijen Sunarko dan Kiflan Zen. Marginal Kiflan Zen. Maijen Kiflan Zen. Nah sekarang lucu, Maijen Kiflan Zen di Prabowo tetap, sementara Maijen Sunarko mendukung Anies secara tidak langsung ya. Karena dia telah termasuk kelompok-kelompok yang kritis. Dan Bro Habil kena getahnya dianggap menyediakan uang untuk membeli senjata.
dan akhirnya kena 9 bulan. Kena 9 bulan. Selama 9 bulan itu kan Bro kan termasuk pendukung Prabowo. Pernah ditengok Prabowo nggak atau pernah disapa nggak? Pernah suatu saat ada rencana mungkin Prabowo sudah ke Polda tapi dilarang masuk. Nggak boleh masuk sama tahti itu waktu kan. Bayangkan itu seorang capres dilarang masuk menengok kita gitu kan. Tapi ada sesuatu yang Bro Refli yang saya perlu menjelaskan tentang hal-hal seperti begini kan. Pertama bahwa kasus ini kan memang berawal dari kegiatan demo di Bawaslu. Ya, tanggal 20 Mei, 20 Mei ya. Bulan Mei. 20 Mei soalnya, ya kan? Ya. Itu kan demo Bawaslu. Saya kebetulan ada di sana, di Bawaslu itu, di Sarinas itu kan. Saya bersama istri saya itu adalah setelah saya teman-teman aja makan di Padang Garuda di sebelah sana itu kan, di jalan apa namanya itu? Di Jalan Sabang. Saya mampir situ kan. Tapi sesungguhnya kami Kiflan Zain dan saya itu diproses bukan soal keberadaan kami di Bawaslu, di Bawaslu. Tapi adalah pada saat itu ada kegiatan Super Semar tanggal 11 Maret itu Bang Bro, ya kan? Super Semar, si Kiflan ini mau merayakan peringatan Super Semar. Ya, jadi 2019 itu ya. 2019. Jadi ya kita berikan untuk apa? Untuk Super Semar. Itu aja sebenarnya sesungguhnya benang yang ditarik ke saya gitu kan. Tapi memang saya kira memang saya tidak lagi mempersoal kasus ini, tapi artinya bahwa kita ada di Tahti itu di penjara di Polda itu adalah memang karena kita dianggap pendukungnya Prabowo.